Shalom ibu-ibu, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi saat ini di mana kita bisa merayakan hari Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merayakan Natal bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa merayakan hari Natal. Yang sebenarnya karena keadaan yang sangat tidak aman, yang sangat sulit, tapi Tuhan itu baik. Dia masih berikan kita waktu di mana kita bisa bersukacita merayakan hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bisa merayakan Natal kita, kaum ibu Antioquia, semua karena kasih Kristus. Selama ini kita dalam keadaan yang tidak nyaman dan penuh dengan khawatir, kecemasan. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan masih bisa bersukacita, bersukaria untuk merayakan hari lahirnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bahagia di hati saat dengar lonceng berdentang, tanda hari Natal telah tiba. Natal adalah sesuatu yang indah ketika kita benar-benar mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Dia Yesus, Tuhan dan Raja kita yang telah datang ke dunia ini, ke dalam hati dan kehidupan kita, adalah terang yang sesungguhnya. Natal bukan sekedar momen untuk bersukacita atas Allah yang hadir, tetapi juga atas teladan tentang Allah sebagai terang bagi dunia. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai dan terang bagi sesama dan seluruh dunia. Mari kita satu hati kita berdoa untuk perayaan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan, kami yang sudah lama Tuhan tidak bisa bertemu, tapi Tuhan masih berikan kami kesempatan, sekalipun melalui online Tuhan, tapi kami masih bisa bertemu. Bahkan kami bisa Tuhan Yesus merayakan hari lahir-Mu Tuhan, yang begitu dahsyat Tuhan Yesus. Engkau sudah datang ke dunia ini Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kami. Dan bagi orang yang percaya Tuhan, kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau sudah berikan kami Tuhan Natal, yaitu sukacita yang dari surga Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus bisa bergembira, bisa merasakan damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, yang tidak aman ini, tapi kami anak-anak Tuhan, kami merasakan sukacita yang besar karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kami. Engkau adalah terang dunia Tuhan, dan terang itu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga bisa memancarkan terang ini kepada yang lain Tuhan, sehingga mereka juga bisa merasakan sukacita Tuhan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, berikan sukacita kepada ibu-ibu semua yang sedang Tuhan Yesus mengikuti perayaan Natal kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya.
channel yang mengikuti ibadah kaum wanita. Kita bersyukur walaupun masih dalam masa pandemi, di mana segala sesuatunya terbatas, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu hari ini adalah hari spesial di mana kita merayakan ibadah Natal secara online. Biar kita mempersiapkan hati kita, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Untuk itu biarlah kita menaikkan pujian syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan segenap kekuatan kita. Kita agungkan nama Tuhan, kita tinggikan nama Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya ibu-ibu, puji Tuhan. Kita percaya Yesus yang sudah lahir buat kita semua, Dia sudah menebus dosa kita semua. Untuk itu marilah kita bersuka cita, kita mau berglori bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia
Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan Ibu, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita percaya Yesus yang kita sembah, Dia adalah terang yang sesungguhnya. Dia sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Kita percaya dimanapun Ibu berada saat ini, kita percaya lawatan Tuhan terjadi buat kita semua. Dan kita menyiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena Dia adalah segalanya buat kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
surga, kami bersyukur dan terima kasih buat kasih setiamu. Kami sudah memuji memuliakan akan namamu. Sukacita yang kau berikan kepada kami ya Tuhan, biar menjadi kesukaan bagi kami. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus, jamah setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pula Roh Kudus menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam pengiringan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, saudara sekalian, seluruh kaum wanita yang ada, khususnya Jemaat GPDI Antioquia Tebet, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Dan saat ini kita merayakan Natal Wanita untuk gereja kita, meskipun melalui online. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita belum dapat bertatap muka satu dan yang lain, kita mengucap syukur kita masih dapat merayakan Natal kita meskipun melalui online saat ini ya. Dan puji Tuhan, dan saat ini kita telah memuji nama Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Dan ayat tema kita saat ini adalah Kristus terang yang sesungguhnya. Bulan Desember 2020 ini tema dari Bapak Gembala adalah terang ajaib, dan tema kita Natal Wanita GPDI Antioquia Tebet adalah Kristus terang yang sesungguhnya. Mari kita akan buka ayat kita, ayat utama kita di dalam Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Puji Tuhan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Injil Yohanes menuliskan bahwa terang itu adalah Yesus. Yang saat ini kita merayakan dalam wujudnya sebagai Allah menjadi bayi kecil yang datang dan lahir di dunia saat ini. Nah, saat ini kita mau merenungkan bahwa yang utama ayat ini, pokok dari ayat ini adalah tentang terang itu sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti terang itu banyak ya, ibu-ibu sekalian, itu berarti bersinar, yaitu nyata atau jelas ya. Nah, kemudian kalau secara kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita, terang itu adalah sesuatu yang kita bisa gambarkan saat pada malam hari kita sudah istirahat, bangun pagi hari itu terang. Itu disebabkan dari sinar matahari. Nah, kemudian kalau kita mau merenungkan bahwa Kristus adalah terang yang sesungguhnya, ada dua hal yang kita bisa renungkan firman Tuhan saat ini. Yang pertama adalah terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Nah, saya mau melihat arti terang itu dalam terjemahan lain dalam firman Tuhan mengatakan terang yang sejati, terang yang murni, terang yang asli, terang yang tulen, tidak ada campurannya apapun. Nah, kemudian kenapa terang itu disebut sejati? Karena terang itu yang menerangi kehidupan kita, manusia yang penuh dengan dosa. Kemudian terang sejati itu datang untuk menerangi setiap orang di dalam dunia yang gelap ini. Mari kita akan merenungkan bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Dia menggambarkan, dia
menceritakan bahwa dari kacamatanya Yohanes saat itu bahwa Yesus adalah benar-benar terang dan juru selamat dunia. Nah, dengan contoh yang sederhana, kalau ibu-ibu mengenal Bapak Gembala sebagai suami saya, kenal ya, setiap minggu kita mendengarkan khotbahnya, setiap minggu kita bisa berbicara dengan dia, berdiskusi dengan Bapak Gembala, kenal. Tetapi kalau saya sebagai istrinya mengenal Bapak Gembala sebagai suami, itu beda pengenalannya akan suami. Nah, begitulah gambaran bahwa terang yang sejati itu yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menerangi kehidupan kita yang berdosa. Nah, kemudian sebagai renungan kita selanjutnya, tujuan apa Yesus datang ke dunia? Mari kita akan buka ayat kita di pasal yang sama, Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, maksudnya Yohanes yang menulis Injil ini. Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa di sini dia menuliskan bahwa terang itu kepada jemaat yang mengikut Kristus saat itu, terang itu bukan murid-murid Yesus, terang itu bukan Yohanes, Rasul Yohanes saat itu. Tetapi Rasul Yohanes harus menyampaikan terang itu adalah Yesus. Ya, kemudian siapa saja yang boleh terima terang itu? Semua orang boleh terima. Bahkan semua orang yang belum percaya kepada Yesus boleh terima terang itu. Tujuannya sangat baik Bapak Ibu Saudara, terang itu menerangi segala sesuatu di dalam kegelapan. Kalau masih ingat di dalam kejadian penciptaan, hari penciptaan, Allah yang pertama dia menciptakan terang. Ya, tujuannya apa? Supaya segala sesuatunya itu jelas. Segala sesuatunya itu nanti sampai hari yang ke-6 manusia diciptakan. Dia melakukan segala sesuatunya itu jelas. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Karena terang itu membuka segala sesuatunya yang tertutup dalam kegelapan. Ya. Dan salah satunya contoh, beberapa hari yang lalu wilayah kami, Jakarta Selatan, itu mengalami mati lampu. Dan itu luar biasa ya Bapak Ibu, meskipun itu mati lampunya pada siang hari. Tetapi kalau saat pada malam hari, itu benar-benar akan kami alami gelap gulita yang luar biasa. Jadi tanpa terang itu kita tidak dapat melihat apapun. Nah, kemudian siapa yang boleh terima terang itu? Yang tadi saya katakan bahwa semua orang boleh terima. Dan dikembalikan kepada orang tersebut. Orang tersebut mau atau tidak terima terang itu. Mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43 mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, tulisan ini dalam Yohanes ini bahwa aku datang, Yesus datang, tetapi pada umumnya salah satunya orang Yahudi tidak terima dia. Mengapa? Bahwa kita tahu saat pelayanan Yesus dalam dunia ini, dia dewasa secara manusia, dia harus mengalami aniaya, dia harus mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Nah, semua boleh terima terang itu, semua boleh menikmati terang itu. Tetapi kembali lagi bahwa firman Tuhan harus disampaikan. Kadang-kadang firman Tuhan itu harus disampaikan secara terang benderang supaya jelas.
memisahkan gelap dan terang, memisahkan dosa dan bukan dosa. Jadi jangan sampai kita memiliki pemikiran, aduh ikut Tuhan itu susah ya, ngedumel, bersungut-sungut. Tetapi keinginan hidup kita, nanti kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, saya mau masuk ke dalam surga. Tetapi kita tidak mau mengikuti jalan terang itu. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau diberkati, diberikan dengan damai sejahtera, kekuatan kita setiap hari, kita mau hidup di dalam terang itu. Nah, kemudian yang kedua, Kristus terang yang sesungguhnya. Yang kedua, kita merenungkan bahwa yang dapat menerangi setiap orang yang sedang di dalam dunia yang gelap. Tadi saya sudah singgung bahwa terang itu datang untuk menerangi di dalam dunia yang gelap. Ya, mengapa terang itu? Yesus mau menerangi setiap orang. Firman-Nya juga mengatakan bahwa tujuan Yesus hadir di dunia ini, dia mau semua orang selamat. Ya, Yesus mau memberikan hidupnya. Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 ayat 4, ayat pasal yang sama, Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang bagaimana? Kembali lagi pertanyaan kita harus merenungkan hidup yang bagaimana. Yang pertama, memberi terang dalam hidup kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan. Yesus mau memberikan hidupnya bagi kita yang hidup dalam dosa. Kita baca lagi di dalam Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Yesus datang saat kita terima Yesus, terang yang sejati itu, terang yang sesungguhnya, terang yang sudah datang saat ini ke dalam dunia dalam bentuk bayi yang menjadi juru selamat dunia. Dia mau tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Nah, kita sebagai ibu wanita mensupport suami, mendidik anak-anak, bahkan cucu-cucu kita, menantu. Mari, bawa hidup kita benar-benar dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mensupport suami, mensupport anak-anak, mendidik cucu, mendidik keluarga, keponakan dan segala macam. Strategi-strategi apa yang harus kita kerjakan saat ini? Ya, meskipun kita agak terhalang, tidak dapat bertemu muka satu dengan lain, tapi bagaimana supaya hidup kita benar-benar mencerminkan terang itu, ya, sebab terang Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Kemudian, mengapa Yesus mau memberikan hidup itu? Yang kedua, Yesus mau memberikan damai di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah saat ini, segala sesuatunya kembali lagi, dunia saat ini digoncangkan oleh virus yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Tetapi jangan sampai itu membuat kita menjadi lemah. Jangan membuat damai sejahtera Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Kita mau buka di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, Yesus memberikan damai di dalam hidup kita untuk menerangi hati kita. Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dan janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apapun yang kita alami saat ini, ibu-ibu sekalian, sebagai wanita, kita hanya bisa mensupport suami kita. Apapun menjadi usaha mata pencarian suami kita, mungkin tergoncang saat ini. Tetapi Tuhan bilang, damai sejahteraku, terang itu kutinggalkan kepadamu, supaya hati kita tidak menjadi gelisah, tidak menjadi gentar. Bahkan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kalau saat-saat ini Tuhan izinkan semua ini, kita harus lebih dekat lagi kepada terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu melalui firman-Nya. Nah, kemudian apa yang ada di dalam terang itu? Yaitu kekuatan, penyertaan, penghiburan, segala susah itu dia dapat gantikan dengan sukacita. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kalau Yesus adalah terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, terang yang datang dalam dunia. Kemudian kalau kita merenungkan, apakah ada terang yang lain? Ada, yaitu terang yang dibuat oleh iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu bahwa iblis itu luar biasa. Dia tidak mau kalah dengan Yesus. Dia tidak mau kalah dari awal penciptaan. Dari awal penciptaan sampai hari ke-6 penciptaan manusia, dia tidak akan berhenti untuk membuat manusia itu jauh dari terang itu. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaannya cuma dua. Terang itu yaitu Yesus, dia memberikan hidupnya sepenuh-penuhnya untuk manusia supaya manusia hidup. Supaya manusia itu diterangi di dalam terangnya Allah. Supaya manusia itu ditarik dari kegelapan. Tetapi beda dari terang yang diberikan oleh iblis. Kalau engkau ikut aku, saya akan berikan semua. Di dalam Yohanes 4 mengatakan dia bahkan mencobai Yesus di padang gurun. Engkau mau, saya akan berikan semua seisi dunia, tetapi engkau ikut saya, engkau sembah aku. Sehingga Yesus marah luar biasa. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain yang harus kita sembah selain Tuhan Allah. Yaitu yang saat ini kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan terus firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan terang yang sesungguhnya. Itu bukan terang yang sejati. Jadi kalau saat ini kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita menikmati ibadah Natal wanita kita saat ini, kita mengerti bahwa Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Kemudian kesimpulan dalam renungan kita saat ini, yang pertama, terang yang sejati itu adalah dan hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Raja selain Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini dia lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memberikan kehidupan yang kekal. Dia tidak akan memberikan kehidupan dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua, bahwa terang itu memberikan umatnya supaya percaya kepada firman. Firman yaitu yang kita saat ini kita baca, kita sebut Alkitab bahwa hanya firman yang menerangi terang itu. Yang menerangi Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Kemudian yang ketiga, terang itu juga
yang memberikan jalan ke dalam kehidupan yang kekal. Saat kita tidak tahu jalan kita gelap, tetapi terang itu datang menuntun hidup kita ke dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan menjadi renungan bagi kita saat ini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh dan sangat amat baik buat kehidupan kita, khususnya ibu-ibu. Biarlah kita tetap kuat dalam Tuhan, jangan gentar, jangan goyah, terus maju, setia, iring Tuhan. Kalau saat ini mungkin banyak halangan, tantangan, tetap kalau tahun 2020 Tuhan sudah pimpin dengan baik, Tuhan pasti tolong kita di tahun 2021. Dan akhir renungan saya saat ini, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kalau terang yang sesungguhnya itu telah datang. Terang sesungguhnya itu yaitu Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia raja di atas segala raja. Karena Natal tidak berarti tanpa lahirnya kasih Yesus di hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan.
kaum wanita GPD Antioquia yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Namun saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Dia Raja yang telah datang ke dunia, Kristus terang yang sesungguhnya. Walaupun saat ini kita masih beribadah Natal secara online, namun saya percaya kasih Tuhan tetap sama, berkatnya tetap berlimpah. Amin. Puji Tuhan. Saat ini untuk merayakan sukacita Natal akan ada pertanyaan dan kuis yang ibu-ibu bisa jawab ya. Saya akan membacakan pertanyaannya satu persatu. Ibu-ibu bisa membaca di layar di bawah ini. Ibu-ibu bisa menyiapkan selembar kertas untuk menjawab pertanyaannya dan melihat informasi selanjutnya di WA grup Kaum Wanita Antioquia untuk cara pengumpulannya. Ayo ibu-ibu, kita ikut bersama mengambil bagian untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena ada hadiah yang menarik. Simak baik-baik pertanyaannya ibu-ibu ya. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tanggal dan bulan apakah ibadah online kaum wanita yang pertama ditayangkan di channel YouTube? Pertanyaan kedua. Tanggal dan bulan apa ibadah PA online kaum wanita? Sebutkan tema serta ayat pokok untuk PA-nya. Pertanyaan ketiga. Ada berapa jumlah ibadah online kaum wanita tahun 2020? Tidak termasuk ibadah Natal ini ya. Pertanyaan keempat. Siapakah WL dan singer ibadah online kaum wanita tanggal 11 September? Sebutkan lagu untuk doa firman Tuhannya. Pertanyaan kelima. Apa tema dan ayat pokok ibadah online kaum wanita dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan keenam. Apa judul khotbah ibadah online kaum wanita tanggal 3 Juli? Yang bertugas khotbah siapa? Dan sebutkan 3 poin pokoknya. Pertanyaan ketujuh. Siapakah WL dan singer ibadah online kaum wanita tanggal 30 Oktober? Seragamnya warna apa? Dan lagu pembuka ibadahnya apa? Pertanyaan ke-8. Sebutkan nama-nama singer ibadah online kaum wanita yang tinggalnya sudah di luar kota atau di luar negeri. Pertanyaan ke-9. Siapakah yang bertugas khotbah dan doa pembuka pada ibadah online kaum wanita tanggal 20 November? Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Ada berapa ibadah online di bulan Juni? Dan sebutkan siapa saja yang bertugas sebagai WL atau pimpinan pujian. Semangat menjawab ya ibu-ibu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ibu-ibu, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita percaya sukacita Natal ada di setiap kita. Walaupun di mana ibu-ibu berada saat ini, kita percaya lawatan Tuhan terjadi buat setiap kita. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu ibu tidak usah takut dan gentar. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yesus adalah terang yang sesungguhnya.
Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Puji Tuhan, ibu-ibu jemaat Antioquia dan seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah Natal wanita Antioquia pada hari ini, kita mengucap syukur untuk seluruh rangkaian acara yang sudah kita ikuti bersama-sama, dan kita sekarang akan menutup ibadah kita ini dengan doa. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam ibadah Natal wanita Antioquia pada hari ini. Tuhan Yesus, sekalipun kami harus melakukannya secara online, tetapi kami tetap bersyukur buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami tetap diberkati melalui persekutuan ini, kami tetap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kekuatan ini Tuhan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini. Bahwa Kristus terang sesungguhnya sudah nyata dan sudah hadir di dalam kehidupan kami, akan terus menyertai kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan Tuhan, kami berjalan bersama dengan terang Tuhan. Kami akan sampai kepada terang yang sempurna di dalam kemuliaan Allah yang kekal. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, memberkati seluruh ibu-ibu jemaat Antioquia, yang kiranya Tuhan berada di dalam kehidupan mereka masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan.
hidup dan tinggal bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Engkau Allah yang terus memperlengkapi keberadaan kami semua dengan berkat dan kemurahan Tuhan, supaya kami dapat berjalan dan lebih lagi menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini boleh menjadi kiranya Tuhan tempat di mana nama Tuhan dipuji dan dibesarkan senantiasa melalui kehidupan kami semua. Berkati kiranya Tuhan dalam segenap aktivitas, kegiatan, pekerjaan, bisnis mata pencaharian yang kami lakukan semua ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berkati seluruh pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah wanita secara online ini. Tuhan memberkati apapun bidang bentuk tugas pelayanan mereka. Engkau Allah yang memperlengkapi mereka dengan bakat dan talenta yang lebih lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami tetap dalam tangan Tuhan, pimpin dan sertai di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Para pemimpin kami tetap ada dalam kesatuan, tetap Engkau memberikan roh hikmat takut akan Tuhan, roh bertanggung jawab untuk menjalankan setiap tugas, setiap wewenang yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap petugas kesehatan, para medis, dokter, suster, perawat, para relawan yang khususnya Tuhan berjuang dan melayani untuk kiranya Tuhan di masa pandemi seperti ini. Engkau memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa, gereja-Mu di mana-mana tempat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati keberadaan umat-Mu. Kami gereja-Mu boleh bergandengan tangan satu sama lain, menyampaikan berita kebenaran tentang terang kemuliaan Tuhan yang sudah hadir dan akan menyertai kehidupan kami umat-umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, seluruh kiranya Tuhan keberadaan umat jemaat-Mu yang ada di gereja GPDI Antioquia, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mulai dari anak-anak sampai mereka yang lanjut usia, tetap ada terpelihara, terjaga oleh Tuhan di dalam situasi-situasi seperti ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, inilah yang menjadi doa ucapan syukur yang kami naikkan sehubungan dengan ibadah wanita Antioquia pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kembalilah atau pulanglah ke dalam aktivitas dan kegiatanmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita pada siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Natal wanita Antioquia kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Natal untuk ibu-ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.